Kabar terbaru playoff dadakan Piala Dunia resmi dimulai. Semua mata tertuju pada satu momen penentu. Tim nasional Indonesia wajib menang di laga pertama melawan tim nasional Oman untuk membuka jalan menuju mimpi besar. Satu kemenangan bisa mengamankan langkah. Satu kegagalan bisa mengubur segalanya. Dan belum selesai, laga kedua sudah menunggu. Duel panas melawan tim nasional Uni Emirat Arab siap jadi penentuan akhir. Ini bukan sekadar pertandingan, ini pertaruhan sejarah. Apakah Garuda mampu melewati dua raksasa Asia? Atau mimpi itu akan runtuh di detik terakhir? Situasi terbaru mengarah ke satu skenario yang makin jelas. Setelah tarik ulur panjang, opsi playoff dadakan kini disebut jadi jalan tengah yang mulai disepakati. Dan yang paling mengejutkan, tim nasional Indonesia dikabarkan fix akan menghadapi tim nasional Oman dalam laga penentuan yang bisa mengubah sejarah. Ini bukan lagi wacana. Ini bukan lagi sekadar rumor. Ini adalah skenario darurat yang mulai disusun cepat oleh FIFA, setelah tekanan dari berbagai pihak tidak lagi bisa dihindari. Di sisi lain, AFC akhirnya berdiri pada satu garis. Kalau harus ada pengganti, maka harus ditentukan di lapangan. Dan hasilnya, satu pertandingan hidup mati. Indonesia versus Oman. Pertandingan ini disebut akan digelar dalam waktu sangat dekat. Tidak ada persiapan panjang. Tidak ada waktu untuk eksperimen. Semua serba cepat. Semua serba tegang. Oman datang dengan pengalaman dan disiplin taktik yang kuat. Mereka bukan tim yang mudah ditembus. Dalam banyak kesempatan, Oman dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan dalam laga krusial. Tapi Indonesia datang dengan sesuatu yang berbeda. Momentum, tekanan publik, dan semangat yang sedang berada di titik tertinggi. Di dalam skuad Indonesia, suasana berubah drastis. Latihan ditingkatkan, strategi dimatangkan, dan semua pemain dipersiapkan untuk satu tujuan. Menang, atau pulang. Tidak ada jalan tengah. Satu kemenangan akan membuka pintu menuju panggung dunia. Satu kekalahan akan mengakhiri semua harapan dalam sekejap. Dan yang membuat laga ini semakin panas. Seluruh mata Asia tertuju ke satu pertandingan ini. Karena ini bukan hanya soal satu tiket, tapi juga soal siapa yang benar-benar layak berdiri di panggung terbesar. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah Indonesia bisa melewati ujian ini dan menulis sejarah? Atau Oman yang akan mematahkan mimpi di detik terakhir? Yang jelas, ketika peluit pertama berbunyi nanti, tidak akan ada lagi drama, tidak akan ada lagi debat. Yang ada hanya satu hal, pertarungan hidup dan mati demi Piala Dunia. Dan menjelang laga hidup mati itu, fokus langsung mengarah ke satu sosok di pinggir lapangan, John Hartman. Pelatih ini tidak datang untuk bermain aman. Dalam berbagai bocoran taktik, Hartman disebut menyiapkan pendekatan yang berani, agresif sejak menit awal, tapi tetap disiplin dalam bertahan. Formasi yang mulai mengemuka adalah 4-3-3 fleksibel, yang bisa berubah cepat jadi 4-5-1 saat bertahan. Tujuannya jelas, menahan organisasi rapi milik tim nasional Oman, lalu menghantam lewat transisi cepat. Strateginya dibangun di 3 kunci. Pertama, pressing tinggi di awal laga. Hartman ingin Oman tidak nyaman sejak menit pertama. Tidak diberi waktu mengatur ritme, tidak diberi ruang membangun serangan. Kedua, serangan balik cepat lewat sayap. Indonesia disebut akan memaksimalkan kecepatan pemain depan untuk menusuk dari sisi luar, memanfaatkan celah saat Oman kehilangan bola. Ketiga, pertahanan rapat dan disiplin. Tidak boleh ada celah. Karena satu kesalahan kecil bisa jadi akhir dari segalanya. Dan di tengah semua persiapan itu, satu kabar besar kembali muncul. 3 pemain naturalisasi dikabarkan siap diambil sumpahnya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Nama seperti Pascal Struijk kembali mencuat sebagai pilar lini belakang. Kehadirannya diyakini bisa memberi ketenangan sekaligus kekuatan duel di area pertahanan. 2 nama lain disebut akan menambah daya gedor dan fleksibilitas permainan, membuat opsi taktik Hartman semakin luas. Ini bukan sekadar tambahan pemain. Ini adalah upgrade kekuatan di saat paling krusial. Dan efeknya langsung terasa. Oman tidak lagi menghadapi Indonesia yang sama. Mereka menghadapi tim yang lebih siap, lebih dalam, dan lebih berani mengambil risiko. Sekarang bayangkan skenarionya. Hartman dengan strategi agresifnya. Skuad Indonesia dengan energi penuh dan tambahan kekuatan baru. Lawan yang disiplin dan berpengalaman di sisi seberang. Semua bertemu di satu titik. 90 menit yang menentukan sejarah. Dan ketika pertandingan itu dimulai, bukan hanya taktik yang diuji, bukan hanya fisik yang dipertarungkan, tapi juga mental. Siapa yang lebih siap di bawah tekanan, dialah yang akan melangkah lebih jauh. Dan jika strategi ini berjalan sempurna, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan keluar sebagai pemenang. Dan dunia akhirnya melihat satu kenyataan baru. Garuda benar-benar siap terbang lebih tinggi. Saat ini, tim nasional Indonesia berada di kisaran peringkat 130-140 dunia. Posisi ini memang belum masuk papan atas Asia,
Tapi dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menunjukkan tren naik yang cukup cepat. Sementara itu, tim nasional Oman ada di kisaran peringkat 70-80 dunia. Secara pengalaman dan konsistensi, Oman masih jauh lebih mapan di level Asia. Perbandingan singkat. Indonesia 130-140 dunia. Oman 70-80 dunia. Selisih sekitar 50-60 peringkat. Tapi maknanya buat laga. Oman unggul pengalaman ranking. Indonesia unggul momentum semangat. Secara kertas, Oman jelas lebih diunggulkan. Tapi di sepak bola, terutama di laga hidup mati seperti playoff, ranking seringkali tidak berarti apa-apa. Karena yang menentukan bukan angka di atas kertas, tapi siapa yang lebih siap di hari pertandingan. Dalam laga penentuan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Oman, secara realistis Oman masih lebih diunggulkan dengan peluang kemenangan sekitar 60-65%, sementara Indonesia berada di kisaran 35-40%. Namun, dalam situasi playoff yang penuh tekanan dan dimainkan di venue netral, peluang Indonesia bisa meningkat, terutama jika mampu tampil di atas performa normal. Ini bukan sekadar soal ranking atau pengalaman, tapi soal siapa yang paling siap di momen krusial. Strategi menjadi kunci utama. Indonesia harus bermain cerdas dengan memanfaatkan transisi cepat saat Oman kehilangan bola. Serangan balik dari sisi sayap bisa menjadi senjata mematikan, terutama jika dilakukan dengan kecepatan dan ketepatan. Namun, pressing tidak bisa dilakukan sembarangan. Pendekatan terbaik adalah pressing terukur, menekan di momen tertentu untuk memancing kesalahan lawan tanpa menguras stamina berlebihan. Di sisi lain, pertahanan harus tetap rapat dan disiplin, karena Oman dikenal kuat dalam organisasi permainan dan berbahaya dalam situasi bola mati. Ada beberapa skenario yang bisa diterapkan. Indonesia bisa memilih bermain bertahan lebih dalam dengan formasi fleksibel, lalu mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri gol. Atau mencoba mengejutkan Oman dengan tekanan tinggi di awal pertandingan demi mendapatkan gol cepat. Namun, opsi paling realistis adalah bermain sabar, menjaga tempo, dan menunggu celah dari kesalahan lawan. Dalam pertandingan seperti ini, efektivitas jauh lebih penting daripada dominasi. Satu peluang bisa menentukan segalanya. Pada akhirnya, meski Oman unggul di atas kertas, Indonesia tetap memiliki peluang nyata. Kunci kemenangan bukan hanya pada taktik, tapi juga mental, disiplin, dan keberanian. Karena dalam laga hidup dan mati seperti ini, tim yang lebih siap secara mental dan lebih berani mengambil momen seringkali keluar sebagai pemenang. Dan menjelang akhir pekan yang disebut-sebut krusial itu, kabar lain kembali mengangkat tensi. 3 pemain Eropa dikaitkan siap menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Nama Pascal Struij muncul sebagai pilar di lini belakang, dikenal dengan postur kuat dan pengalaman bermain di level tinggi Eropa. Lalu ada Dinzenberg yang dalam narasi ini digambarkan sebagai opsi tajam di lini depan, serta Luc Velkri yang disebut punya kecepatan dan insting menyerang untuk menambah variasi serangan Garuda. Jika ketiganya benar-benar diambil sumpah dalam waktu dekat, maka komposisi skuad Indonesia bisa berubah signifikan. Bukan hanya dari segi kualitas individu, tapi juga kedalaman tim dan fleksibilitas taktik. Kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa diyakini bisa memberi ketenangan di momen tekanan tinggi, terutama dalam laga sekelas playoff yang serba cepat dan menentukan. Di sisi lain, langkah ini juga menunjukkan bahwa PSSI tidak ingin menyia-nyiakan momentum. Semua dipercepat, semua dipersiapkan seolah pertandingan bisa dimulai kapan saja. Ini bukan lagi sekadar wacana jangka panjang, tapi respon langsung terhadap peluang yang tiba-tiba terbuka. Dengan tambahan kekuatan ini, Indonesia tidak hanya datang sebagai underdog. Mereka datang sebagai tim yang siap memberi kejutan. Dan jika semua proses berjalan sesuai rencana, maka ketika menghadapi Oman nanti, dunia tidak lagi melihat Indonesia sebagai tim pelengkap, melainkan sebagai penantang serius yang siap mengubah jalannya cerita. Dan dengan semua persiapan itu, satu hal jadi sangat jelas di kubu tim nasional Indonesia. Laga pertama melawan tim nasional Oman harus dimenangkan. Ini bukan sekadar target, ini harga mati. Karena dalam skenario mini playoff yang super ketat, kemenangan di laga awal bisa jadi penentu segalanya. 3 poin pertama bukan cuma soal angka, tapi soal momentum, kepercayaan diri, dan tekanan ke lawan berikutnya. Kalau Indonesia menang atas Oman, maka situasinya langsung berubah total. Garuda akan masuk ke pertandingan kedua dengan posisi lebih aman, lebih percaya diri, dan punya kendali atas nasib sendiri. Dan disinilah babak berikutnya menunggu. Laga kedua melawan tim nasional Uni Emirat Arab. Pertandingan ini diprediksi jadi penentuan akhir. UEA bukan lawan mudah. Mereka punya pengalaman, fisik kuat, dan kualitas individu yang bisa mengubah pertandingan dalam satu momen. Tapi jika Indonesia datang dengan kemenangan atas Oman di tangan, tekanan justru ada di pihak UEA. Skenarionya mulai terbentuk. Menang versus Oman, Indonesia di atas angin.
Imbang versus UEA, peluang lolos terbuka lebar. Menang lagi, tiket hampir pasti di tangan. Namun sebaliknya, jika Indonesia gagal di laga pertama, maka pertandingan melawan UEA berubah jadi laga hidup dan mati tanpa ruang kesalahan. Itulah kenapa semua fokus sekarang tertuju ke satu titik awal, Oman. Karena dari sanalah segalanya ditentukan. Dan jika Indonesia berhasil melewati dua ujian ini, maka bukan cuma tiket yang didapat, tapi juga satu pesan keras ke dunia. Indonesia bukan lagi tim kejutan. Indonesia adalah kekuatan baru yang siap bersaing di level tertinggi.